Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Ekonomi Mikro, akan mempresentasikan materi yang berjudul Memaksimumkan Laba. Sebelum itu, izinkan saya, Altito Abdullah, untuk menampilkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Bandian Musdiana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memaksimalkan laba. Nah, seperti yang telah kita ketahui, salah satu tujuan dari mempelajari teori ekonomi mikro adalah untuk mengetahui tujuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Nah, secara teoretis, laba ini merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Semakin besar risiko yang ditanggung oleh perusahaan, maka laba yang diterimanya juga harus semakin besar. Nah, laba atau keuntungan ini sendiri merupakan nilai penerimaan total perusahaan dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jika laba ini disimbolkan atau dinotasikan sebagai P, kemudian pendapatan total disimbolkan sebagai TR, dan biaya total disimbolkan sebagai TC, maka akan diperoleh rumus P sama dengan TR dikurangi dengan TC, atau bisa juga disebut sebagai profit sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, perusahaan ini akan dikatakan memperoleh laba apabila nilai P-nya itu positif atau P-nya itu lebih dari 0, di mana akan diperoleh TR lebih dari TC atau pendapatan total itu lebih dari biaya total. Nah, laba maksimum atau maksimum profit akan tercapai apabila nilai P-nya itu mencapai maksimum. Nah, selanjutnya terdapat 3 pendekatan dalam penghitungan laba maksimum. Yang pertama yaitu pendekatan totalitas, yang kedua yaitu pendekatan rata-rata, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan marginal. Pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total TR dan biaya total TC. Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual I dikalikan harga output per unit. Jika harga jual per unit output adalah P, maka TR sama dengan P dikali Q. Biaya total adalah jumlah biaya tetap FC ditambah biaya variabel unit dikali jumlah unit output, sehingga V sama dengan P dikali Q dikurangi FC ditambah V dikali Q. Bisa kita lihat pada diagram tersebut. Dalam diagram tersebut kita melihat bahwa pada awalnya perusahaan mengalami kerugian, terlihat dari kurva TR yang masih di bawah kurva TC. Tapi jika output ditambah, kerugian makin kecil, terlihat dari makin mengecilnya jarak kurva TR dengan kurva TC. Pada saat jumlah output mencapai Q, kurva TR berpotong dengan kurva TC, yang artinya pendapatan total sama dengan biaya total. Yang terakhir, titik perpotongan ini disebut titik impas atau yang biasa disebut dengan BEP. Setelah titik BEP, perusahaan terus mengalami laba yang makin membesar. Dilihat dari peristiwa kurva TR yang di atas kurva TC. Implikasi pendekatan totalitas. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan membentuk strategi tujuan maksimum atau maksimum selling. Sebab makin besar penjualan, makin besar juga laba yang diperoleh. Hanya saja, belum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai
Produknya dipasarkan ke beberapa sekolah, yaitu diantaranya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Jumlah permintaan potensial dilihat dari jumlah murid yang diberi uang jajan adalah 3.000 orang per hari. Untuk mewujudkan rencananya, dia harus membeli alat-alat produksi seharga 4 juta. Biaya produksi per cup es krim yaitu Rp1.000. Harga jual per cupnya adalah Rp2.000. Berapakah es krim cup yang terjual untuk mencapai titik emas? Penyelesaiannya yaitu diketahui FC 4.000, P 2.000, V 1.000. Ditanyakan mencapai titik impas jumlah output atau es krim cup yang harus terjual. Untuk mencapai titik impas, es krim cup yang harus terjual 4.000 cup. Apakah target ini terlalu berat? Sangat tergantung dari optimisme dan kerja keras Ibu Dewi. Jika dia bersikap pesimis, misalnya dengan mengatakan hanya sekitar 20% dari permintaan potensial yang terjangkau, berarti setiap hari hanya dapat menjual 200 es krim cup, sehingga 4.000 es krim cup akan terjual dalam waktu 20 hari. Tetapi, bila dia yakin minimal 50% potensi pasar terjangkau atau sekitar 500 es krim cup per hari, artinya 4.000 es krim cup akan terjual hanya dalam waktu 8 hari. Sehingga 4.000 es krim penjualan selanjutnya memberi keuntungan 1.000 per es krim cup. Karena itu, makin banyak es krim cup yang terjual, makin besar laba yang terjual. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan rata-rata. Jadi pendekatan rata-rata ini dalam pendekatannya itu perhitungan laba per unitnya itu dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau disimpulkan dengan AC dengan harga jual output atau disimpulkan dengan P. Laba total. Apa itu laba total? Menurut pengertiannya, laba total ini adalah laba per unit yang dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dan juga sistematis ini dapat dijelaskan secara matematis, yaitu Pi sama dengan P dikurangi AC dikali Q, di mana P ini adalah harga jual output dikurangi dengan AC, di mana AC ini biaya produksi rata-rata dikali dengan Q itu kuantitas. Jadi itu secara matematisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting di dalam pendekatan rata-rata yang harus kita ketahui. Jadi poin pertama ini adalah dari persamaan ini perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output atau disimpulkan dengan P tinggi dari biaya rata-rata atau disimpulkan dengan AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Kemudian poin yang kedua adalah keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan hanya mencapai angka impas atau disebut sebagai BEP bila P sama dengan AC. Kemudian poin selanjutnya adalah keputusan untuk memproduksi didasarkan pada perbandingan di antara P dengan AC. Jadi P dan AC ini sesuatu patokan apakah perusahaan tersebut akan memproduksi atau tidak. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, maka perusahaan tidak mau memproduksinya. Kemudian poin selanjutnya adalah implikasi pendekatan rata-rata ini adalah
perusahaan atau unit laba usaha ini harus menjual sebanyak-banyaknya atau disebut sebagai maksimum selling agar laba atau disimbolkan dengan P ini makin besar. Jadi itu ya poin-poin penting dalam pendekatan rata-rata. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus pendekatan rata-rata. PT Tani Makmur ingin menanam singkong di Lampung. Produk singkong akan dibeli di lahan oleh produsen tapioka seharga Rp150 per kilogram. Nah, setiap hektar diperkirakan akan menghasilkan singkong minimal 25 ton. Berdasarkan studi pendahuluannya, biaya produksi seperti yang akan saya sebutkan. Pertama, biaya persiapan lahan sebesar Rp500.000 per hektar. Yang kedua, biaya penanaman dan perawatan termasuk pupuk dan obat-obatan, serta upah tenaga kerja sebesar Rp1.000.000 per hektar. Nah, dan yang terakhir, biaya panen seperti pencabutan dan pemotongan seharga Rp10 per kilogram. Jika perusahaan menargetkan keuntungan sebesar Rp1 miliar pada musim tanam mendatang, nah berapa hektar singkong yang harus ditanam? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan penyelesaian dari contoh kasus pendekatan rata-rata. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung biaya rata-rata per kilogram dari singkong tersebut sampai siap dijual di lahan. Karena yang sudah diketahui hanya biaya panen per kilogram, kita harus menghitung biaya rata-rata dari kilogram persiapan lahan dan penanaman. Dari data di atas diketahui bahwa biaya persiapan lahan, penanaman, dan perawatan adalah Rp1.500.000 per hektar. Jika per hektar lahan menghasilkan 25 ton singkong, maka biaya rata-rata persiapan, penanaman, dan perawatan adalah Rp60 per kilogram. Sehingga biaya rata-rata per kilogram atau AC adalah Rp60 ditambah Rp10 sama dengan Rp70. Karena harga jual singkong atau PEK adalah Rp150 per kilogram, maka Pi sama dengan PEK dikurangi AC dikali Q 7 kali 6, maka 1 miliar didapat sama dengan 150 dikurangi 70 dikali Q. Maka Q sama dengan 1 miliar dibagi 80 kg. Maka didapat hasilnya yaitu 12.500.000 kg atau setara dengan 12.500 ton. Maka kesimpulannya jumlah singkong yang harus dihasilkan untuk mencapai laba sebesar 1 miliar adalah 12.500 ton. Karena per hektar menghasilkan 25 ton, maka jumlah yang harus ditanam adalah 500 hektar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau marginal cost dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Laba maksimum akan tercapai pada saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada saat pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal, yaitu hasil penjualan marginal atau MR melebihi biaya marginal atau MC. Dalam pendapatan ini, penambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila pendapatan marginal lebih kecil daripada biaya marginal, maka mengurangi produksi
penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, sehingga berlaku RO sama dengan TR kurangi TC. Baik, kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus pendekatan marginal. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna memiliki struktur biaya sebagai berikut. Biaya marginal yaitu MC sama dengan 3 plus 2Q. Biaya variabel rata-rata yaitu AFC sama dengan 3 plus Q. Biaya tetapnya yaitu FC sama dengan 3. Nah, jika harga jual di pasar dan MC adalah 9 per unit, maka yang ditanyakan pada soal adalah A. Hitung jumlah output agar perusahaan mencapai kondisi keseimbangan. Dan yang kedua, B. Pada tingkat keseimbangan tersebut di atas, apakah perusahaan menikmati laba? Baik, sekarang kita menuju ke penyelesaian permasalahan dari kasus tersebut. Yang pertama, MC sama dengan 3 plus 2Q, atau bisa juga Q sama dengan setengah MC min 1/2. Nah, keseimbangan tercapai bila MC sama dengan P sama dengan 9. Bisa kita masukkan yaitu Q sama dengan setengah kali 9 min 1/2 sama dengan 3. Nah, kita sudah mengetahui berarti jumlah output yang diproduksi perusahaan adalah 3 unit. Nah, untuk yang kedua rumusnya yaitu FC sama dengan AFC kali Q sama dengan 3 plus Q kali Q sama dengan 3Q plus Q2. Nah, kita pertama-tama mencari TC terlebih dahulu yaitu FC plus VC. Nah, kita masukkan berarti 3 plus 3Q plus Q2. Nah, jika outputnya 3 unit, maka TC sama dengan 3 plus 3 kali 3 plus 3 kali 2. Ditemukan 21. Lalu kita cari TR-nya yaitu P kali Q sama dengan 9 kali 3. Hasilnya 27. Nah, tinggal kita gabungkan saja rumusnya yaitu P-nya sama dengan TR min TC, yaitu 27 dikurangi 21 sama dengan 6. Berarti kita sudah temukan perusahaan mengalami laba maksimum sebesar 6. Demikian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.